Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Lantai 5 Menara Keabadian. Dalam sekejap cahaya, Cai Er, Wang Yuan, Sima Xian, Lin Xin, Han Yu, Zhang Fangfang dan Duan Yi muncul sama sekali di dunia yang sama sekali baru. Berbeda dengan lantai 4, mereka segera merasakan tekanan besar yang luar biasa yang ditimbulkan pada mereka. Dalam tekanan itu, mereka semua memiliki refleks untuk melepaskan energi spiritual mereka dengan kekuatan sepenuh, membuatnya sedikit lebih ringan. Cai Er, berdiri tak bergerak, melihat ke depan dengan tekad yang besar. Lantai 5 Menara Keabadian tidak terlihat jauh berbeda dari lantai sebelumnya. Luasnya dan tata letak dua pilar batu di samping, memanjang ke depan adalah sama. Jalan setapak itu membentang sepanjang 50 meter, dan di luar itu, sosok kabur terlihat. Cai Er, menganalisis dengan dingin, lantai 4 menggabungkan es dan api, seperti yang pertama, tetapi spesialisasi penyihir dan prajurit baru saja ditukar. Lantai 5 ini sangat mungkin akan menggabungkan bumi dan angin. Jaga semuanya. Setelah melewati lantai 3 dan 4, mereka telah kehilangan gadis suci spiritual Chen Ying-er, dan dalam kelompok itu, kekuatan Lin Xin juga sangat anjlok karena menggunakan api Phoenix biru. Setelah sampai di sana, mereka hanya bisa berjuang sekeras yang mereka bisa. Tapi setiap lantai Menara Keabadian akan menjadi jauh lebih sulit dari yang sebelumnya. Apa yang akan mereka temui di sana? Jawabannya hanya akan keluar ketika lawan muncul. Kalian semua tetap di sini. Aku akan menarik musuh dari lantai ini. Mengatakan itu, Cai Er perlahan mengangkat sabit Dewa Kematian ke atas, masih melihat sosok abu-abu yang berkedip setelah mengangkat kepalanya. Cai Er tidak berjalan cepat, tetapi setiap langkah yang diambilnya mengeluarkan perasaan ilusi. Itu jelas merupakan langkah khusus eksklusif untuk asasin. Tekanan di udara tampaknya terus meningkat, dan pada saat Cai Er mengambil langkah ke-10, pilar cahaya kuning tiba-tiba jatuh dari langit, di tengah-tengahnya muncul sosok kuning tinggi kerangka kuning besar, lebih dari 4 meter dan terlihat jauh lebih kokoh daripada kesatria kegelapan, memegang palu di masing-masing tangan. Dia menyebabkan udara tiba-tiba menjadi berat pada saat kedatangan. Prajurit bumi, kali ini hanya satu asesor yang datang dan tidak ada lagi dua penjaga suci sekaligus. Tapi Cai Er tidak santai karena itu, menjadi lebih tegang. Uji coba lantai 5 tentu lebih sulit daripada lantai 4. Tapi hanya satu penguji yang keluar, dan itu adalah pejuang elemen bumi seperti yang dia harapkan. Tapi apakah itu benar-benar akan berjalan begitu mudah? Detik berikutnya, prajurit bumi ini memberitahu mereka isi ujian lantai 5 ini. Cahaya yang mengelilingi prajurit bumi setinggi 4 meter menghilang dalam sekejap, kaki kanannya menginjak tanah dengan keras. Segera, kekuatan guncangan yang menakutkan muncul, secara besar-besaran meledak ke dalam grup. Di bawah pimpinan Cai Er, semua anggota secercah cahaya harapan melonjak tanpa ragu-ragu, melebarkan sayap spiritual mereka untuk menghindari gelombang seismik. Tapi, mereka dengan sangat cepat melihat gelombang seismik terbentuk setelah tiba di bawah mereka. Aliran udara kuning mengeluarkan gaya tarik besar yang diciptakan dari tanah. Bahkan Cai Er, yang kultivasinya paling tinggi, langsung ditarik kembali ke tanah. Kekuatan tarikan besar yang menyeret mereka membuat mereka merasa seolah-olah ditarik dalam cairan. Domain. Han Yu berteriak kaget, mengidentifikasi jenis kemampuan yang digunakan prajurit bumi saat ini. Benar, mereka hanya memiliki satu lawan untuk dihadapi di lantai ini, tetapi itu adalah pengawal dari langkah ke-9 yang cukup kuat untuk menggunakan domain. Tapi apalagi, bagaimana mungkin prajurit ini hanya berdiri diam? Setelah mengaktifkan domainnya, prajurit bumi melangkah maju, tubuhnya berkilau dengan gemilang, menembakkan cahaya yang tak terhitung banyaknya, dan membuat muncul baju besi yang terbuat dari bahan yang tampak seperti berlian di tubuhnya. Prajurit bumi dikenal luas karena pertahanannya yang unggul, dan tidak ada keraguan bahwa pejuang bumi ini memiliki kecakapan tinggi dalam hal ini. Menyapu palu besarnya, ia mengayunkannya ke Cai Er. Cai Er tiba-tiba menjerit,
suaranya yang menusuk telinga menembus jiwa prajurit itu seperti jarum tajam. Suara mengisi otak yang mengerikan. Sementara itu, tubuhnya tiba-tiba terlihat ilusi. Dari efek suara mengerikan yang mengisi otak, palu prajurit bumi yang memegang sangat melambat. Chai-er memanfaatkan penundaan singkat ini untuk mengetuk palu besar itu dengan ringan sabit dewa kematiannya, memanfaatkan kesempatan untuk menarik kembali. Namun, kekuatan prajurit bumi ini sebenarnya adalah hal yang menakutkan. Chai-er merasakan 3 dampak berturut-turut padanya, dan mengerang pengap. Namun pada akhirnya, dia berhasil mundur ke jarak belasan langkah dari rekan-rekannya. Pil spiritual yang bergabung bersama. Chai-er berteriak keras, dan sementara itu, mengarahkan sabit dewa kematian ke bayangan kematian. Roh pembunuh yang meluap meledak sekaligus dari tubuhnya. Sampai batas tertentu, lawan elemen bumi adalah tipe yang paling sulit untuk dihadapi, kesulitan terletak pada kekuatan pertahanan prajurit bumi dan kekuatan yang kuat. Tapi, tepat pada saat ini, siluet tinggi tiba-tiba muncul di depan Chai-er, berteriak dengan tegas, "Wakil Kapten, biarkan aku yang melakukannya." Yang muncul di depan Chai-er adalah Sima Xian. Sambil berteriak untuk meminum pil penambah spiritual yang bergabung bersama, Chai-er sudah meminumnya. Dan kali ini, prajurit bumi sudah datang, dia segera melepaskan sabit dewa kematian dan menekan kedua tangannya di punggung Sima Xian. Sementara itu, di belakang Chai-er, Wang Yuanyuan, Han Yu, Zhang Fangfang, Lin Xin dan Duan Yi semuanya memasuki koneksi pada saat berikutnya. Pil Duan Yi langsung dimasukkan dari Lin Xin ke mulutnya. Ketujuh dari mereka segera membentuk segi 6, dengan Sima Xian berdiri sebagai garda depan. Bola cahaya raksasa diangkat tinggi di atas kepalanya, membuat ledakan besar saat secara paksa menghentikan ayunan ke bawah dari 2 kapak prajurit. Gemuruh intens mengikuti saat 7 orang yang mengkonsumsi pil spiritual yang bergabung membuat tubuh mereka bergetar hebat. Di depan, tubuh Sima Xian berkedip dalam cahaya merah menyala. Namun, bola cahaya energi benar-benar pantas disebut sebagai senjata tingkat epik. Kekuatan penghancur, meletus seketika melawan palu ganda, memaksa prajurit itu mundur 2 langkah. Sima Xian membuka matanya yang bulat lebar-lebar, otot-otot seluruh tubuhnya membengkak hebat. Sikap pemberani yang tak tertandingi dirasakan darinya. "Sima, kamu tidak bisa." Lin Xin berteriak tergesa-gesa di belakangnya. Tetapi seolah-olah Sima Xian tidak mendengar apa-apa, dia langsung melepaskan kemampuan kegilaannya. Tidak mungkin dia akan melupakan banyak peringatan Lin Xin bahwa kemampuan kegilaan tidak dapat digunakan di bawah pengaruh pil spiritual yang bergabung bersama, karena jika dia memasuki keadaan kegilaan, energi spiritual eksternalnya akan segera meletus, sangat memperkuat kapasitas tubuhnya. Tetapi jika sejumlah besar energi spiritual internal dituangkan ke dalam tubuh, setelah penghentian tubuhnya sangat mungkin tidak akan mampu menanggung beban dan akan hancur. Namun Sima Xian saat ini sepertinya benar-benar melupakan semua ini. Seketika memasuki mode kegilaan, tubuhnya tampak membengkak saat otot-ototnya merobek gaunnya. Tinju kanannya melesat keluar, memukul bola cahaya raksasa untuk membuatnya memantul kembali, dan sementara itu kaki kanannya menginjak tanah. Gelombang aliran listrik ungu mengalir keluar dari tubuhnya, menyebar ke sekitarnya seperti kilatan petir. Prajurit bumi mengayunkan 2 palunya, tiba-tiba menjatuhkan udara dan menembakkan sinar cahaya kuning saat tabrakan, menembak langsung ke dada Sima Xian. "Jangan ragu untuk mencoba diriku yang hebat." Bola cahaya energi diangkat dari dadanya saat Sima Xian berteriak dengan marah, menyebabkan kekuatan tungku roh pecah ke segala arah. Bola cahaya berwarna ungu pijar terbentuk, terbang langsung ke prajurit bumi. Meriam guntur ilahi ungu yang diperkuat meledak seketika di depan prajurit itu, yang menghadapi serangan itu dengan palu bersilang. Ledakan hebat meledak pada saat berikutnya. Ledakan mengerikan hampir merenggut semua pendengaran anggota secercah cahaya harapan sekaligus, saat prajurit bumi itu jatuh ke belakang setelah didorong mundur sejauh 4 langkah berjalan. Sepasang palu di lengannya sudah retak, dan seluruh tubuhnya dikelilingi cahaya ungu.
Proses langkah belakangnya tampak seperti pemandangan seorang pria mabuk yang jatuh, meskipun kekuatan ledakan yang kuat tidak berhasil membuat tubuh elemen bumi itu mati rasa, kekuatan meriam guntur ungu ilahi ini memang menyebabkan api jiwa prajurit bumi mati rasa. Sima Xian sekali lagi meraung, memutar bola cahaya energi 3 kali di atas kepalanya sebelum melemparkannya dengan keras. Rekan-rekan di belakangnya tidak melihatnya, tetapi saat ini kedua mata Sima Xian sudah berwarna merah darah. Dan, sinar merah berdarah serupa menyebar dari rantai ke dalam bola. Pengorbanan, kemampuan ksatria. Ini adalah kemampuan yang telah digunakan Long Hao Shen tidak hanya sekali, kemampuan pengorbanan ini adalah sesuatu yang dia minta untuk diajarkan Long Hao Shen kepadanya. Dalam situasi saat ini, Sima Xian tidak memikirkan sedikit pun tentang akibat dari pertempuran di tubuh ini. Hanya kenangan kematian Long Hao Shen di tangan Kaisar Dewa Iblis yang terus muncul di benaknya. Dia adalah ksatria punggawa Long Hao Shen, namun tidak dapat membantunya sedikit pun pada waktu itu. Sima Xian sedikit lebih tua dari Long Hao Shen, tetapi sejak pasukan pemburu iblis ini terbentuk, dia telah mengikutinya dengan sepenuh hati. Dalam hatinya, Hao Shen bukan hanya kaptennya, tetapi juga seorang kakak laki-laki. Menjadi jiwa dan landasan timnya, Long Hao Shen telah bertindak beberapa kali sebagai jiwa yang terbakar dari tim itu. Sima Xian hanya memiliki satu pikiran sekarang, dan itu untuk membuka jalan untuk membangkitkan kapten mereka tanpa mengeluarkan biaya apapun. Karena seorang gadis seperti Chen Ying'er berani melakukan itu, bagaimana dia bisa mundur sebelum berkorban? Setelah berputar 3 kali, bola cahaya raksasa membawa bau darah yang benar-benar kejam. Saat bola cahaya energi berdiameter 1 meter datang terbang, Sima Xian menyemburkan seteguk besar darah. Dalam semburan darah yang bergema, armornya kemudian hancur berkeping-keping tiba-tiba. Dengan ledakan keras, tubuh bagian atasnya yang dipenuhi bekas luka mulai terlihat. Prajurit bumi yang mundur dibombardir oleh bola cahaya energi Sima Xian yang bertenaga penuh dan berkemauan. Sepasang palu hancur, dan segera, bola meninggalkan bekas di dadanya. 12 ledakan berulang bergema sama seperti tembakan bergantian dari serangan meriam ajaib. Di tengah 12 ledakan ini, tubuh prajurit bumi bergetar hebat. Tanpa satu semburan suara pun, celah di tubuhnya menyebar lebih besar saat retakan berlipat ganda. Pada saat gema terakhir, tubuh prajurit bumi sudah hancur berkeping-keping. Itu bahkan tidak mampu membayar satu kata pun kesetiaan kepada tuannya, berubah menjadi cahaya kuning yang menembaki melodi abadi di dada Chai-er. Sima, saat prajurit bumi itu kalah, Sima Xian juga hancur, jatuh ke tanah dengan kejutan besar di bawah Chai-er. Tubuh bagian atasnya penuh dengan luka berdarah, setelah berubah menjadi manusia berdarah seketika dari akhir mode kegilaan. 2 kilatan cahaya mendarat di tubuh Sima Xian hampir bersamaan, berasal dari perlindungan suci Duan Yi dan Zhang Fangfang. Sesaat setelah keduanya melepaskan mantra seketika ini, mereka segera mulai melantunkan sihir penyembuhan dengan skala yang lebih tinggi. Han Yu datang ke sisi Sima Xian, melepaskan tungku roh berkah cahaya untuk membantu semua orang yang hadir memulihkan energi spiritual mereka. Lin Xin melangkah maju, memegang tubuh Sima Xian yang jatuh dan memasukkan pil ke dalam mulutnya sebelum memeriksa luka-lukanya. Bersandar di dada Lin Xin, dada Sima Xian bergerak ke atas dengan ganas saat darah terbang terus-menerus dari mulut, hidung, dan telinganya. Tetapi meskipun penuh dengan darah, dia memiliki senyum di wajahnya. Saya berhasil, wakil kapten, kuserahkan sisanya padamu. Kami harus membangkitkan, bos. Seolah-olah ini adalah kata-kata terakhirnya, Sima Xian mengucapkan kata-kata ini saat seluruh tubuhnya gemetar. Secara kebetulan, sihir tingkat tinggi Zhang Fangfang dan Duan Yi diselesaikan berturut-turut tepat setelah itu, menyembuhkan tubuhnya yang memar. Memar di permukaan mudah sembuh, tetapi luka dalam tidak mudah disembuhkan. Chai-er, berlutut di depan Sima Xian, dengan kuat mengerucutkan bibirnya untuk menghentikan air matanya mengalir. Dia sekarang adalah pemimpin seluruh tim, dan karena itu, dia harus tetap kuat. Terima kasih, Sima. Seluruh tubuh Sima Xian bergetar, secara bertahap memasuki keadaan tenang dari sihir penyembuhan,
tetapi sementara itu kekuatan vitalnya menjadi semakin redup. Ini hanya ujian paruh pertama lantai 5, dan mereka sudah kehilangan Chen Ying'er dan Sima Xian. Karena tes berikut hanya akan semakin sulit, apakah mereka benar-benar akan berhasil mencapai lantai 7 terakhir? Meskipun Chai khawatir, dia jelas tidak bisa terus maju segera. Dengan melanjutkan, mereka akan berhadapan dengan lawan yang lebih kuat yang menggunakan domain, melawan siapa mereka hanya bisa memiliki kesempatan dengan menggunakan pil spiritual yang bergabung mengingat keadaan tim saat ini. Semua orang istirahat di sini. Setelah keadaan kita yang melemah selesai, kita akan terus maju. Mencapai titik ini, Chai dengan hati-hati melepaskan ikatan Long Hao Shen dari punggungnya, menempatkannya di tanah. Melihat wajahnya yang pucat dan tidak berdarah, tubuh Chai tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai wajahnya, air mata jatuh di luar kendalinya. Bodoh-bodoh, aku akan menghidupkanmu kembali tidak peduli apa yang harus dihadapi dan berapa biayanya. Chai mengerutkan alisnya, mengangguk perlahan. Setelah kurang dari sehari, mereka berturut-turut mengikuti uji coba lantai 3 dan 4, dan setengah dari yang kelima. Tapi menara keabadian ini memiliki total 7 lantai. Karena lantai 5 sudah memiliki penjaga suci yang kuat yang memegang domain, bagaimana dengan lantai 6 dan 7 yang masuk? Saat ini, semua orang memiliki ekspresi wajah yang sangat suram. Meskipun mereka tidak mau memikirkannya, mereka samar-samar menyadari bahwa pendakian terakhir dari lantai 7 mungkin akan sangat sulit. Tetapi tidak ada dari mereka yang mau mengungkapkan fakta-fakta ini, apalagi mempercayainya. Tidak peduli apa, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan waktu dan memperjuangkan kesempatan untuk membangkitkan Long Hao Shen. Menara keabadian ini adalah satu-satunya harapan mereka di luar sana. Chai menarik napas dalam-dalam, cobaan lain sedang menunggu kita tepat setelah ini. Selanjutnya, kita harus menghadapi penyihir elemen angin yang mengendalikan domain angin. Kekuatan terbesar penyihir angin adalah dalam kecepatan mereka. Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui tentang domain lawan sebelumnya, tetapi saya akan bertanggung jawab atas serangan tersebut, sementara semua orang meningkatkan saya melalui pil spiritual yang bergabung bersama. Kita harus mengalahkan lawan dalam waktu singkat, dan tidak membiarkan dia mengerahkan serangan terbesarnya. Saat berbicara ke sana, dia sudah meletakkan Long Hao Shen kembali di punggungnya, mengikatnya erat-erat dengan rantai. Chai Wang Yuan tiba-tiba memanggil namanya. Iya, Chai menatapnya dengan bingung. Wang Yuan dengan tegas menatap wajahnya, biarkan aku yang melakukan tugas ini. Tidak mungkin. Chai menolak sarannya tanpa memikirkannya sedikit pun. Tepat sebelumnya, Sima Xian harus berusaha keras dengan nyawanya yang dipertaruhkan, nyaris mati dalam pertempuran. Bagaimana mungkin dia, sebagai kapten sementara, membiarkan rekan-rekannya mengambil risiko seperti itu? Selain itu, yang terkuat dari tim adalah dia. Wang Yuan meraih bahu Chai menghadap wajahnya. Chai dengarkan aku. Kami adalah sebuah tim, dan membangkitkan kapten sama sekali bukan tanggung jawabmu sendiri. Ying'er dan Sima sudah memberikan tembakan terbesar mereka, jadi yang berikutnya adalah aku. Saya yakin berhasil, karena atribut spasial adalah lawan untuk elemen angin. Selain itu, sama seperti orang lain, saya memiliki gerakan rahasia saya sendiri. Saya sangat percaya diri. Melawan lawan yang lebih kuat kami hanya bisa mengandalkan kamu. Bisakah kamu dilemahkan oleh serangan balik pada saat itu? Saya tidak bertindak karena dorongan buta, dan tentu saja percaya diri karena saya berani menuntut untuk menggantikanmu. Biarkan aku pergi. Bos melakukan begitu banyak untuk kami, paling tidak yang ingin saya lakukan adalah dapat melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk menghidupkannya kembali. Jika kita berakhir dengan kegagalan, saya akan dipenuhi dengan penyesalan seumur hidup saya. Mata Chai memerah tanpa disadari. Yuan. Pada titik tertentu, Zhang Fangfang telah bergabung dengan sisi Wang Yuan. Chai bagaimana kalau membiarkannya pergi? Saya percaya bahwa Yuan mampu melakukannya. Demi maju, kita harus membuat konsesi,
dan kekuatanmu akan dibutuhkan di rintangan yang paling menantang. Wang Yuanyuan menunjukkan senyum tipis, merentangkan tangannya untuk memeluk Cai Er dengan erat, sebelum berbalik dan memimpin untuk menuju lebih dalam ke lantai 5 menara keabadian. Zhang Fangfang mengikuti dengan Cai Er, Lin Xin, dan Han Yu tepat di belakang. Pada titik ini, hanya 5 anggota tim yang tersisa, semuanya memiliki pil peningkat spiritual yang bergabung bersama di tangan mereka.